wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini, di mana masjid di antara tempat-tempat yang Allah sukai, yang Allah cintai. Ahabbul bilad masajiduha, tempat yang Allah paling cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan hadirnya kita di sini menambah keimanan, ketakwaan kita, dan menjadi saksi terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang saat ini kita memasuki bab yang ke-47, bab alamat hubbillahi ta'ala lil 'abdi, bab yang berkaitan dengan tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bab ini penting untuk kita ketahui, dan semoga kita ada di antara ciri-ciri hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah anugerah yang sangat mahal, yang tidak semua orang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendahulu kita, para sahabat, demi mendapatkan mahabbatullah, ada di antara mereka yang rela mengorbankan jiwa mereka, rela mengorbankan harta mereka untuk mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalah arti seseorang memiliki segalanya di dunia ini tetapi tidak mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini dibuka oleh, bab ini dibuka oleh Al-Imam An-Nawawi dengan surat Al-Imran ayat ke-30 ke-31, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Al-Imran ayat 31 Allah membuka ayat ini dengan qul, yang berarti apa, Pak? Katakanlah. Qul ini artinya adalah perintah. Katakanlah wahai Muhammad. Perintah yang datang dari Allah disampaikan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk disampaikan kepada umatnya kita semua. Maka menggunakan kata qul. Yang kedua, kata para ulama, ketika Allah membuka dengan kata qul, ini menunjukkan bahwa Al-Quran secara lafaz dan makna itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu bikinan, buatan Muhammad, itu salah. Kita harus memahami bahwa kata qul adalah perintah. Nabi Muhammad tidak mengatakan qultu, aku berkata. Kalau qultu, aku berkata, bisa jadi Al-Quran itu buatan manusia. Tapi kalau ada kata qul, itu berarti Al-Quran secara lafaz dan makna datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak mengatakan aku mengatakan, tetapi katakanlah. Datang perintah itu dari Allah untuk disampaikan kepada kita. Maka qul, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Ini maksudnya khitabnya kepada Nabi kita Muhammad, tetapi untuk disampaikan kepada kita semua umatnya. In kuntum tuhibbunallah, ya, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kata fattabi'uni, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah untuk membuktikan seseorang itu betul atau tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Karena ada seseorang yang hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya hanya sebatas lisan, tetapi ketika Allah perintahkan sesuatu dia tidak jalankan. Ketika Allah larang sesuatu dia tidak tinggalkan. Maka bukti keimanan seseorang itu dibuktikan dengan fattabi'uni, ikutilah. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Rasul, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Sahabat bertanya, wahai Rasul, memang ada orang yang tidak mau masuk surga? Kata Rasul, ada. Wa man atani dakhalal jannah, yang ikut kepadaku masuk surga. Wa man asani dakhalan nar, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dia masuk neraka. Jadi jangan sampai, ya, ayat ini juga menegaskan pembuktian cinta kita kepada Allah dan Rasul. Jangan sampai ada seseorang yang secara lisan dia beriman, tetapi dibantah dengan perbuatannya sendiri, dibantah dengan perilakunya sendiri.
Kalau dikatakan mau tidak Pak masuk surga Bu? Semuanya bilang mau, tetapi kesehariannya jauh dari sifat orang yang beriman. Selalu melanggar perintah Allah, jauh dari taat kepada Allah. Ini yang dimaksud orang hanya beriman secara lisan, tetapi tidak mengikuti Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga sebagai ujian ya bagi mereka yang hanya mengatakan imannya di lisan. Iman itu perlu pembuktian. Maka Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kita mengikuti Rasul. Jangan pilih-pilih ya, yang kita sukai kita ikuti, yang tidak kita sukai kita tinggalkan. Kita ikuti secara keseluruhan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Hadirin, maka fattabi'uni juga bagian dari ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi kita nikmat kehidupan? Siapa yang memberikan kita fasilitas di dunia ini, yang menyediakan segalanya yang di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kehidupan, memberikan kita rizki, memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak, yang sampai saat ini kenikmatan yang Allah berikan tidak Allah putus, sampai saat ini masih kita nikmati. Maka bentuk rasa syukur seorang hamba kepada yang memberi nikmat, fattabi'uni. Kita ungkapkan rasa syukur itu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ungkapan taat seorang hamba kepada yang memberi nikmat Allah, yaitu ya ungkapan rasa syukurnya dengan apa Pak? Dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan membenarkan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengikuti orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Pak orang yang paling disayangi oleh Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan manusia secara umum. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Artinya kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari keluarga kita sendiri. Itu baru imannya benar. Kecintaan kita harus lebih tinggi kepada Allah dan Rasulnya, bahkan lebih tinggi daripada kecintaan kita terhadap keluarga kita dan manusia secara umum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat di antara tanda-tanda seseorang itu mencintai nabinya, ya, yaitu pertama dengan mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antara bukti kita juga mencintai Nabi kita. Fattabi'uni di sini adalah artinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dia sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ungkapan bahasa Arab jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Seseorang kalau mencintai sesuatu, Pak, kalau mencintai sesuatu, dia sering menyebutnya, Pak. Sering dia ingat, sering dia sebut. Seseorang kalau sudah cinta terhadap sesuatu, dia sering ingat, dia sering sebut. Maka kita tanya kepada diri kita, sering atau tidak kita mengingat Nabi kita Muhammad SAW? Seberapa sering kita ingat kepada baginda Rasulullah? Lebih sering mengingat dunia atau lebih sering mengingat Nabi kita? Karena kalau seseorang itu mau membuktikan dia cinta terhadap nabinya, dia sering mengingatnya. Dan ini secara khusus sudah diberikan panduan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan Rasul dan para malaikat, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Jadi di antara bukti seseorang itu mencintai nabinya, dia sering bersolawat. Minimal dia mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bersolawat, Pak. Ya. Ini diantara dia kalau dia ingat. Bahkan Rasulullah mengatakan al-bakhilu man idza dzukirtu inda ismi indahu lam yusalli alaihi. Seseorang yang bakhil itu kalau namaku disebut dia tidak mau bersolawat. Nah, ini di antara tanda seseorang fattabi'uni, mengikuti nabinya. Di antara bukti cintanya sering mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di antara buktinya adalah ingin bertemu. Seseorang kalau cinta terhadap nabinya, mengikuti nabinya, ada rasa ingin bertemu. Jauh sebelum kita mengungkapkan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah lebih dahulu rindu kepada kita semua, cinta ingin bertemu kepada kita semua. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah berkata kepada Anas bin Malik, aku rindu ingin bertemu saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat yang mendengarnya, mereka mengatakan, awalaisa nahnu ikhwanuka, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala antum ashabi walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarani. Kalian para sahabatku, sementara saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, walam yarani, tetapi mereka belum bertemu denganku. Yaitu siapa, Pak? Kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sederhana untuk menguji kecintaan kita kepada Nabi kita, ada atau tidak rasa ingin bertemu.
Kalau di dunia mungkin sudah tidak memungkinkan, ya nanti kita bertemunya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita memang mencintai Nabi, kita ada rasa ingin bertemu. Ini sederhana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kalau seseorang itu mengikuti nabinya, ada dua hal yang akan dia dapatkan. Yang pertama, yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai dirinya. Buah dari mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, yuhibbukumullah. Maka kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi kita sampaikan, untuk mendapatkan mahabbatullah tidak semua orang, dan itu adalah anugerah yang sangat mahal yang diberikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Yuhibbukumullah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Setiap kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak salah, banyak khilaf, hampir setiap hari melakukan kesalahan, hampir setiap hari melakukan dosa. Mungkin lebih banyak ya dosa yang kita lakukan daripada amal ibadah yang kita kerjakan. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya masih menutupi aib-aib kita. Kalau Allah buka aib setiap manusia, tentu kita akan malu. Dengan kasih sayangnya Allah menutupi aib-aib setiap hambanya, kekurangan setiap hambanya. Maka ketika kita mendapatkan wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan mengikuti Allah dan Rasulnya, bergugurlah dosa-dosa yang dilakukannya. Ini harapan kita. Wallahu ghafurur rahim. Hadirin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha kasih sayang. Ya, walaupun setiap hari seseorang itu berbuat maksiat, masih Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Masih Allah berikan rezeki, masih Allah berikan makan. Padahal setiap harinya mungkin melakukan salah dan dosa. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bab ini dibuka dengan ya pembuktian cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti keimanan. Fattabi'uni. Jadi ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul, itu bagian dari keimanan. Cinta seseorang kepada Rasulnya itu bagian dari iman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala
Jadi ini adalah hadis qudsi, ya. Hadis qudsi di mana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, wali Allah yang dimaksud, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengumandangkan perang untuknya. Jadi wali itu artinya adalah seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka para wali Allah, orang-orang yang Allah cintai. Ini menunjukkan bahwa begitu istimewanya para wali Allah itu, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang turun tangan ketika para aulia Allah, para wali Allah itu disakiti, dizalimi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengumandangkan perang terhadap orang yang menzalimi para wali Allah. Makanya kita berhati-hati, ya. Jangan sampai menzalimi, menyakiti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah wali Allah itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Dijelaskan dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di antara cirinya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu di antara maknanya adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi orang-orang yang beriman, yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantara ciri mereka adalah para aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu keimanannya, ketakwaannya, tingkatannya lebih tinggi sampai mendapatkan gelar aulia Allah. Di dalam surat Yunus ayat 62-63, di antara cirinya mereka yang beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan faqullu man kana mu'minan taqiyan. Ya, para wali Allah itu setiap orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana lillahi waliyan, maka mereka itu adalah para wali Allah. Maka di antara ukurannya, ya, kalau kita melihat ada orang mempunyai pengikut yang banyak, ya, bisa memiliki keistimewaan, kita lihat saja dia itu beriman atau tidak. Yang kedua, bertakwa atau tidak. Jangan sampai terlihat orang ini alim, saleh, memiliki banyak pengikut tetapi tidak pernah sholat. Berarti itu bukan wali Allah, itu wali setan. Terlihat indah, terlihat bagus di pandangan manusia,
tetapi dia melakukan maksiat, sholatnya tidak pernah, zikirnya tidak pernah, baca Al-Qur'annya tidak pernah. Apakah ini yang disebut wali Allah? Tentu tidak. Maka kita harus cerdas, ya, bukan hanya dari sisi zahir terlihat dia alim kemudian kita katakan dia adalah wali Allah, bukan. Jadi di antara cirinya adalah orang-orang yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah, faqullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Mereka yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah adalah mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, auliyaullahi alladzina idza ru'u dzukirallah. Para wali Allah itu ketika kita melihatnya maka dzukirallah, maka seseorang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada di antara ciri-ciri ini kita melihat seseorang itu jadi ingin taat kepada Allah, jadi ingat kepada Allah, jadi ingat masjid, jadi ingat ibadah, itu di antara ciri orang tersebut wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat seseorang yang kita ingat maksiat, yang kita ingat ya minuman keras, yang kita ingat perjudian dan lain sebagainya, maksiat-maksiat yang lainnya, nah itu pertanda dia auliya syaitan, wali-wali syaitan. Nah, kalau ada ciri seperti ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang saleh, beriman, bertakwa, maka seseorang yang menyakitinya, yang menzaliminya, Allah Subhanahu wa taala faqad adzantuhu bil harbi. Allah mengumandangkan perang terhadapnya. Karena orang tersebut adalah para wali Allah. Maka ada ungkapan darah para ulama itu beracun. Nah, itu betul juga. Seseorang yang menyakiti wali-wali Allah, hidupnya tidak akan tenang di dunia ini, kecuali dia bertaubat taubatan nasuha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap kita bisa menjadi wali Allah? Naam, setiap kita bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadisnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan seorang hamba ya yang mendekatiku dengan sesuatu yang paling aku cintai, yaitu dengan mengerjakan hal-hal yang fardu, hal-hal yang wajib. Ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Jadi cara mendekati Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah memberikan mahabbahnya kepada kita, di antaranya jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah mengerjakan yang fardu, mengerjakan perintah Allah yang wajib. Sampai dikatakan ahabba. Ahabba ini bentuk superlatif, lebih aku cintai. Ini menunjukkan bahwa yang wajib itu sangat Allah cintai, baru setelah itu yang sunnah. Jangan kebalik. Seseorang lebih senang mengerjakan yang sunnah, lebih mengutamakan yang sunnah, tetapi yang wajib dia tinggalkan. Nah, ini salah. Dia bangun malam misalkan, sholat malam, jumlahnya berakaat-rakaat,
sampai lupa dia sholat subuh. Nah, ini kan terbalik. Harusnya yang wajib dia utamakan, yang wajib dikerjakan. Baru setelah itu yang sunnah. Karena yang wajib itu yang paling Allah cintai. Nanti ada pembahasan khusus setelah ini hal yang sunnah. Tetapi yang paling utama untuk mendapatkan kecintaan Allah, dia mengerjakan yang wajib. Sholat 5 waktu wajib. Puasa bulan Ramadan wajib. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua wajib. Ya. Menuntut ilmu wajib. Maka yang wajib ketika dikerjakan itu akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi wali-wali Allah, ya, di antaranya jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah mengerjakan yang wajib. Makanya Ibnu Taimiyah juga mengatakan fatariqul wilayah fil kitabi was sunnah huwa al-muhafazati 'alal fara'id wal hirsi 'alan nawafil. Di antara cara mendapatkan yang menjadi wali-wali Allah ya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, al-muhafazatu 'alal fara'id, menjaga hal yang wajib, mengerjakan hal yang wajib. Sholat wajibnya dikerjakan, ya, tidak pernah putus, tidak pernah bolong. Hal-hal yang Allah wajibkan dia kerjakan. Wal hirsi 'ala nawafil. Setelah yang wajib itu dikerjakan, dia bersungguh-sungguh untuk an-nawafil. Nawafil ini apa? Hal yang sunnah. Dalam definisi usul fikih, nawafil itu ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam karrawatibi. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala la ala wajhil ilzam, bukan dalam bentuk kewajiban. Ya, bukan dalam bentuk kewajiban. Itu definisi nawafil mubah sunnah. Tetapi ya seperti apa? Ar-rawatib. Tapi kalau wajib ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dalam bentuk kewajiban, keharusan, itu wajib. Tapi yang sunnah adalah bukan bentuk keharusan, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Tapi yang utama sunnah itu dikerjakan. Maka di sini dikatakan wal hirsi 'alan nawafil, bersungguh-sungguh setelah yang wajib itu dilaksanakan secara sempurna, maka dia bersungguh-sungguh untuk mengerjakan yang an-nawafil. Ini jalan para aulia Allah, jalan para wali-wali Allah, mengerjakan yang wajib lalu bersungguh-sungguh menyempurnakan yang wajib, bersungguh-sungguh mengerjakan yang nawafil. Di antaranya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam itu kerjakanlah sholat apa Pak? Tahajud. Seseorang yang mengerjakan sholat tahajud, ya, ini kan tahajud ini adalah qiyamul lail yang sunnah. Maka nanti Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan maqaman mahmuda, tempat yang istimewa, yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah yang wajib itu disempurnakan, maka bersungguh-sungguh untuk mengerjakan yang sunnah. Wa tahaqquk bi maqamatil iman, ya. Kemudian dia keimanannya itu dibuktikan dengan betul-betul iman yang benar, direalisasikan keimanannya, bukan hanya sekedar lisannya. Wa tazayyun bi libasit taqwa, dan dia berhias dengan baju ketakwaan.
imannya benar, kemudian berhias dengan baju takwa, baju ketakwaan, sehingga terlihat antara zahir dan batin itu sesuai. Zahirnya tampak orang yang alim, yang saleh, batinnya pun dia takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara tarik, ya, cara untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala begitu istimewanya para wali Allah itu, faqad adzantuhu bil harbi. Aku umumkan perang bagi mereka yang menzalimi para aulia Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Ya. Kemudian seseorang itu dia mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang diwajibkan, yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Kemudian seorang hamba itu mendekatiku dengan hal-hal yang nawafil, ya, dengan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbuhu, sampai aku mencintainya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang wajib itu tidak terlalu banyak, yang banyak adalah yang sunnah. Seseorang yang sudah menyempurnakan kewajibannya, kemudian mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan yang sunnah, ya, puasa sunnah, sholat sunnah, melakukan kebaikan, muamalah yang lain, semua dia lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, yang dia mampu, maka kata Allah, hatta uhibbuhu, maka aku akan mencintai hamba tersebut, disebabkan hamba tersebut melakukan hal yang sunnah, yang nawafil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi seseorang ketika dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtuhu, ya, kata Allah dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran hamba tersebut, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, maka aku, kata Allah, akan menjadi penglihatan hamba tersebut, wa yadahu allati yabtishu biha, dan Allah akan menjadi tangan hamba tersebut, wa rijluhu allati yamshi biha, dan Allah akan menjadi kaki dari hamba tersebut. In sa'alani, jika dia minta, a'taituhu, maka akan aku berikan. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia meminta perlindungan, aku akan berikan perlindungan. Jadi setelah seorang hamba melakukan, menyempurnakan yang wajib, mendekati Allah dengan yang nawafil, konsisten dengan hal-hal yang sunnah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Kalau Allah sudah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka Allah akan menjadi pendengaran hamba tersebut. Artinya pendengaran hamba tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan untuk mendengarkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Dia tidak lagi mendengarkan sesuatu yang bisa merusak keimanannya, terjaga pendengarannya. Dari ghibah, namimah, ngadu domba, ya, atau berkata dengan yang kasar dan lain sebagainya, dia jaga pendengaran, dijaga oleh Allah. Wa basarul ladzi yubsiru bihi, penglihatannya pun dijaga dari hal-hal yang haram, sehingga hamba tersebut ketika melihat, dia melihat, ya, sesuatu yang halal. Tidak semua dia lihat yang halal, yang haram, dijaga oleh Allah, karena Allah menjadi penglihatannya, pandangannya terjaga.
sesuatu yang mungkin dia lihat ya haram, dia akan tundukkan pandangannya. Nah inilah ketika dia sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangannya, matanya terjaga. Kemudian wayaduhu, tangannya juga terjaga. Dia tidak mencuri, tidak melakukan korupsi, tidak mengambil hak orang lain. Karena Allah sudah cinta terhadapnya, maka Allah jaga tangannya. Itu yang dimaksud Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Yang dimaksud di situ Allah menjaga langkah kakinya, sehingga dia tidak melangkahkan kakinya di tempat-tempat yang haram. Ya, dia melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah. Dia melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadi kakinya. Itu yang dimaksud. Karena banyak juga di antara manusia ketika melangkah kakinya ke masjid itu berat, tetapi ketika melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang tidak jelas itu ringan. Nah, orang yang menjadi aulia Allah, yang menjadi kekasih Allah, maka Allah akan tuntun langkah kakinya itu ke tempat-tempat yang baik. Maka di sini dikatakan warijluhul lati yamshi biha, Allah akan menjadi kakinya. Yang dimaksud di sini bukan menjadi kakinya dalam arti sebenarnya, tetapi Allah jaga setiap langkahnya ya ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Wa in sa'alani, jika dia meminta. Nah, ini kan tempat kita meminta adalah Allah. Jadi jangan sampai seseorang itu banyak minta, tapi kok permintaannya tidak terlihat dikabulkan. Bisa jadi orang tersebut kurang mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta, berdoa, nggak dikabulkan, marah. Padahal bisa jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholatnya belum sempurna, atau yang sunnahnya belum dikerjakan. Kalau ingin seseorang itu permintaannya dikabulkan oleh Allah, sempurnakan yang wajib, kerjakan yang sunnah. Yang sunnah ini banyak, ya. Kita pilih yang sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang mampu tahajud, ya. Ada yang mampu sedekah. Nah, kita pilih yang mampu kita lakukan itu yang mana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in sa'alani a'taituhu, kalau seorang hamba seperti ini meminta, a'taituhu, ini jaminan dari Allah. Ya, Allah sendiri yang berbicara, a'taituhu, aku akan memberikan kepadanya. Ya, ciri hamba yang seperti ini kalau minta langsung Allah berikan. Kalau dia meminta perlindungan, maka Allah akan lindungi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah ya di antara ciri para aulia Allah, sehingga begitu istimewanya para wali Allah, sampai-sampai seseorang yang menzalimi, menyakitinya, Allah sendiri yang akan melindunginya. Semoga kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, sudah masuk waktu syuruk. Kalau ada pertanyaan satu atau dua, kalau tidak kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Cukup Pak? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.